Akan jadi apa umat ini ke depan kalau ulama-ulamanya jadi pembohong besar? Akan jadi apa umat ini ke depan kalau ulama-ulamanya doyan caci pemerintah? Akan jadi apa umat ini ke depan kalau ulama-ulamanya tukang tebar fitnah? Akan jadi apa umat ini ke depan kalau manusia jolim dan bodoh jadi gubernur? Ini sangat menyedihkan, Lur. Waktu rajin merokok sehari 4 bungkus cuma 51 beratnya. Kemarin 60-an naik. Setelah berhenti ngerokok naik lagi jadi 70. Gak tahu sekarang berapa nih. Kita coba, bro. Bro. Mantap. Gak bisa, Pak. Kalau orang sudah tidak jujur, energinya adalah untuk menutupi ketidakjujurannya. Karena setiap ngebohong tuh takut ketahuan, harus bikin bohong lain. Nah, bohong yang itu juga harus ditutupin, bikin lagi. Jadi nggak kerja orang yang nggak jujur tuh, selain kerjanya membuat kebohongan baru. Bagaimana bangsa ini bisa besar kalau yang diberi amanahnya hanya membuat untuk menutupi kebohongan, ketidakjujuran. Habis tuh waktunya, habis energinya, dan tidak tersisa. Dia pun tidak akan pernah nyaman. Orang yang tidak jujur itu pasti tidak nyaman hidupnya. Kalau dirinya sudah tidak nyaman, itu wajahnya tidak nyaman dilihat, omongannya tidak nyaman didengar, tulisannya tidak nyaman dibaca, dan keputusannya pasti tidak akan adil. Karena ketidakjujuran tidak akan menghasilkan kebaikan. Kampung di Jakarta mulai hari ini, insya Allah nanti 1,2 juta keluarga di Jakarta akan terima paket makanan seminggu sekali. Jadi kirim untuk kebutuhan seminggu. Kirim lagi untuk kebutuhan seminggu. Jadi setiap paket seminggu, apa aja paketnya tuh, Pak? Paketnya, ya saya baca ntar ya, biar nggak ketukar ininya. Jadi tentu nomor 1 beras. Jadi semuanya bahan pokoknya. Paketnya tuh ada, sebentar, beras, kemudian daging sapi atau daging ayam, ada mie instan, ada makanan kecil kayak biskuit, terus ada minyak goreng, terus juga sabun sama masker, kasih masker juga. Kita lagi bikin masker 20 juta dibagi. Jadi dengan begitu 1,2 juta, persisnya 1,25 juta. Jadi 1/4 juta orang keluarga. Dan ini diberikan buat warga nggak ngelihat KTP-nya. KTP Jakarta bagus, bukan KTP Jakarta bagus, mereka saudara sebangsa, tanggung jawab kita untuk memastikan mereka bisa survive, melewati masa-masa penggembosan besar-besaran, Beb. Tapi kami merasa lebih baik kami ambil posisi jelas, tegas, dan sampaikan pada semua, kita akan ikhtiarkan keadilan di Jakarta. Karena itu, ini saya langsung buka. Judul kampanye kita adalah Tolak Reklamasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya akan menjelaskan apa yang sedang terjadi di kawasan Ancol. Yang terjadi ini berbeda dengan reklamasi yang alhamdulillah sudah kita hentikan dan menjadi janji kita pada masa kampanye itu. Jakarta ini terancam banjir. Salah satu sebabnya karena ada waduk, sungai yang mengalami pendangkalan atau sedimentasi. Ada 13 sungai, kalau di total panjangnya lebih dari 400 km, ada lebih dari 30 waduk, dan secara alami mengalami sedimentasi. Karena itulah kemudian waduk, sungai itu dikeruk terus-menerus, dan lumpur hasil kerukan itu dikemanakan? Lumpur itu kemudian ditaruh di kawasan Ancol. Dan proses ini sudah berlangsung. Bohong lagi. Anies Baswedan bohong lagi. Anies Baswedan bohong lagi. Bahkan private sector pun berminat untuk melakukan. Ketika masa kampanye, tentu ada yang mengatakan itu nggak bisa. Ternyata sangat bisa, rumahnya tersedia. Jadi ini adalah soal keberpihakan. Begitu kita mengatakan kami akan berpihak pada mereka yang tidak punya rumah, yang penghasilannya kecil, solusi-solusinya itu muncul. Secara teknis Pak, ini akan berkembang. Tahun kedua, tahun ketiga, teknik pembiayaannya akan muncul variasinya. Tapi yang berbeda adalah kita membicarakan tentang pembiayaannya. Suplai pembangunan rumahnya dari masyarakat, dari pemerintah, tapi aksesnya pada mereka yang miskin punya rumah. Yang miskin punya rumah. Yang miskin punya rumah. Miskin punya rumah. Yang miskin punya rumah. Yang miskin punya rumah. Miskin punya rumah. Yang miskin punya rumah. Yang miskin punya rumah. Dengan apa yang dijanjikan Bapak ketika kampanye, itu gimana Pak? Dulu janjinya apa ya? Dengan apa yang dijanjikan Bapak ketika kampanye, itu gimana Pak? Dulu janjinya apa ya? 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 Yang miskin punya rumah. Yang miskin punya rumah. Yang miskin punya rumah. Miskin punya rumah. Yang miskin punya rumah. Yang miskin punya rumah. Miskin punya rumah. Yang miskin punya rumah. Yang miskin punya rumah. Kalau kredit rumah itu ada batasannya yang dimana orang bisa kredit. Kalau sampai penghasilan di bawah 3,6 juta dan kredit gak bisa hidup. Kalau sampai penghasilan di bawah 3,6 juta dan kredit gak bisa hidup. Kalau sampai penghasilan di bawah 3,6 juta dan kredit gak bisa hidup. Kalau sampai penghasilan di bawah 3,6 juta dan kredit gak bisa hidup bulan itu. Karena itu memang di atas 3,6 sampai 7 juta, tapi yang di atas 7 juta nggak bisa dapat. Dan di Jakarta, orang yang berhasil penghasilan di atas 3,6 sampai juta, ya rata-rata kalau memulai, apalagi kalau mulainya sarjana pasti di atas UMP. Nah, yang di bawah UMP dengan program rumah susun sewa. Sewa, kalau mereka menyewa 20 tahun, mereka akan bisa memiliki. Nah, yang di bawah UMP dengan program rumah susun sewa. Makanya kami memberikan solusi untuk orang yang gaji di bawah itu disediakan rumah susun, nggak usah sewa. Kalau orang biasa berbohong dan membuat cerita-cerita aneh yang itu tuh lama-lama dia nggak tahu lagi apa yang dia bohong loh, karena udah terus-menerus gitu. Makanya kita jadi asik nontonnya, jadi kayak tontonan ya. Itu psikologis tuh, karena terus diulang-ulang. Jadi dia nggak tahu dia kapan bohong, kapan kebenaran, karena dia nggak pernah mencari kebenaran. Ini tipe orang kayak gini, dia bisa ngomong apa aja. Saya tadinya agak tidak percaya ada orang yang seperti itu, tapi malam ini aku nonton. Ya lo kan bisa jawab sendiri. Oke, saya mau kasih tahu ya suatu hal. Kan dari tadi dia bilang hoax. Aku masih orang yang percaya pada ucapan Rocky Gerung bahwa pusat hoax itu ada di kekuasaan. Aku orang yang percaya dengan itu. Jadi kalau mau tanya buktinya mana? Kali ini saya pencipta hoax terbaik ternyata. Kali ini saya pencipta hoax
terbaik ternyata. Kali ini saya pencipta hoax terbaik ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin, pemuda-pemudi sebangsa setanah air, dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama Gus AA dalam channel Tanda Tanya Politik Semakin Gila Semakin Asik. Jika melihat video tadi, di mana AA Gim ini sedang mengutarakan sebuah tema kebohongan, saya pikir AA Gim ini sedang ngomongin dirinya sendiri, sedang ngomongin kelompoknya sendiri, sedang ngomongin jagoannya si Anies Baswedan sendiri. Apa boleh buat kelompok-kelompok yang selalu menebarkan kebohongan, menebarkan hoax dari tahun 2016 hingga saat ini, siapa lagi kalau bukan AA Gim dan kawan-kawan? Kalau bukan Habib Rizik dan kawan-kawan? Kalau bukan Anies Baswedan dan kawan-kawan? Kalian mungkin masih ingat kejadian Siratu Hoax, gimana ibu, bapak, hadirin, pemuda-pemudi sebangsa setanah air masih ingat peristiwa Siratu Hoax, Ratu Hoax, tukang bohong, gede wadul, Ratu Munafik, yaitu si Ratna Sarumpait. Itu dari kubu siapa, Mas Bro? Dari kubu AA Gim dan kawan-kawan? Dari kubu Rizik Syihab dan kawan-kawan? Dari kubu Anies Baswedan dan kawan-kawan? Hoaxnya gagal. Akhirnya kebohongannya terbongkar, dan terus terbongkar. Lalu tak lama lagi, isu tentang surat suara 7 kontainer. Ternyata ini juga sebuah kebohongan besar. Sebuah hoax yang dilemparkan oleh kubu AA Gim dan kawan-kawan, Rizik Syihab dan kawan-kawan, Anies Baswedan dan kawan-kawan. Kelompok pembohong besar. Lalu kita bisa lihat bagaimana si Ustadz Tengku Zulkarnain bikin hoax yang memperbolehkan zina bagi anak muda. Bagi sepasang kekasih yang sedang terlibat asmara. Ternyata hoax. Ustadz Tengku Zulkarnain ini kubu siapa, Mas Bro? Kubu AA Gim dan kawan-kawan, kubu Rizik Syihab dan kawan-kawan, kubu Anies Baswedan dan kawan-kawan. Lalu yang teriak-teriak curang katanya. Curang. Ketika di Mahkamah Konstitusi, mereka yang teriak-teriak curang ini nggak mampu membuktikan. Ini kan malu-maluin. Sinting abis, dablek, deblok. Kalau teriak curang kan harusnya mampu dong membuktikan. Di MK mana yang mau bawa pakai kontainer data kecurangan. Ternyata semuanya bohong besar. Jadi kubu AA Gim dan kawan-kawan, kubu Rizik Syihab dan kawan-kawan, kubu Anies Baswedan dan kawan-kawan terkenal dengan bohong besarnya. Ada lagi bro, ada lagi banyak. Ngeri saya mah, banyak. Ustadz Somad dengan Ustadz Adi Hidayat yang datang kepada Prabowo dengan meyakinkan. Saya sudah bertanya kepada ulama-ulama yang jarang tampil, yang biasanya doanya ini dikabul, yang biasanya mimpinya ini kenyataan, bahwa Bapak akan terpilih jadi Presiden RI. Datanglah Adi Hidayat. Nanti Bapak kalau terpilih, lalu tidak melupakan umat lah kurang lebihnya, saya akan beritahu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mempersiapkan surga buat Bapak. Kalau bohong, ngomong bohong orang biasa wajar, Mas Bro. Kalau ada ulama yang berbohong,
Maka kata Allah, ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Mereka itulah yang menjual agama Allah hanya demi memuaskan perutnya, hanya demi memuaskan kemaluannya, hanya demi memuaskan orang yang sudah membayarnya. Melakukan kebohongan. Kata Allah, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik yang menjual agama Allah demi kepentingan dunia, maka Allah akan balas kebohongan mereka. Fi qulubihim maradun fazadahumullah maradha wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Allah tampakkan kebohongan mereka sebagai azab yang pedih karena mereka berdusta. Akhirnya jagoannya dikalahkan sebagai azab yang pedih karena kelompok A'agim dan kawan-kawan ini, kelompok Rizik Syihab dan kawan-kawan ini, kelompok Anies Baswedan dan kawan-kawan ini, kelompok UAS dan kawan-kawan ini, kelompok UAH dan kawan-kawan ini, kelompok Ustadz Tengku Zulkarnain dan kawan-kawan ini memang terkena dengan kebohongan besarnya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Harusnya A'agim sebagai ulama besar, ulama kondang, itu berhati-hati dalam berucap dan melakukan suatu perbuatan. Karena kalau seorang ulama salah, maka akan ada jutaan pengikutnya yang ikut salah, yang tersesat. Kata Allah, liyahmilu auzarohum kamilatan yaumal qiyamah. Disebabkan mulut mereka, menyebabkan mereka menanggung dosa yang nyata di akhirat secara sempurna. Wa min auzaril ladzina yudillunahum bighairi ilmi. Dan mereka menanggung dosa orang-orang yang mereka sesatkan. Ini ulama teh berat, Agim. Jadi ulama teh berat. Udah nanggung dosa sendiri, nanggung juga dosa orang lain, berat. Saya pernah mundur, takut. Tapi sama Allah dipaksa. Pakai sorbanmu. Ya udah gimana nantilah. Kalau salah, kita nanggung dosa-dosa orang yang kita sesatkan. Makanya kalau ulama salah, ulama sesat, maka ulama ini tak ubahnya seperti iblis. Bahkan lebih iblis daripada iblis. Bisa menjerumuskan umatnya, pengikutnya yang sangat banyak. Tetapi jika ulama ini berhati-hati dalam berucap, menjaga lisannya, menjaga akhlaknya, maka tentu saja dia akan menerima pahala yang sangat besar. Pahala yang dibuat oleh dirinya, pahala yang diberikan oleh para pengikutnya yang mengikuti kebenaran yang diucapkannya. Makanya ulama yang benar itu pasti akan berperilaku seperti malaikat. Bahkan lebih malaikat daripada malaikat. Jadi gampang-gampang susah. Atas kejadian Ahok, Agim ini sudah salah kaprah. Dan sudah melakukan kebohongan dan kebohongan yang sangat besar. Bagaimana mungkin Ahok yang cuma ngomong bapak ibu jangan mau dibohongi oleh orang-orang pakai Al-Maidah 51. Ini sebuah fakta. Di lapangan memang seperti itu. Banyak ulama-ulama yang membenci Ahok, yang berupaya supaya Ahok ini kalah, supaya Ahok ini tumbang, supaya Ahok ini tidak terpilih, menggunakan ayat Al-Quran sebagai alat kebohongan untuk memprovokasi umat pengikutnya. Ini tidak ada penistaan. Memang di lapangan seperti itu kejadian. Bahkan jauh-jauh hari saya sudah pernah melihat Kota Bandung dengan Pilgub Jakarta gak ada urusan. Tapi kenapa jauh hari sebelum Pilgub Jakarta di Bandung sudah ribut, di Bandung sudah rame. Sudah rame masalah stiker atau pamflet yang mengupas habis larangan memilih pemimpin non-muslim, yaitu Al-Maidah 51 dengan foto Ahok. Jadi sebetulnya memang sudah direncanakan jauh-jauh hari. Cuman kebetulan saat itu Ahok melakukan sebuah kesalahan yang ditunggu-tunggu. Maka dihasutlah umat. Dibohongilah umat seolah-olah Ahok ini menistakan agama.
Padahal tidak, karena itu sebuah fakta. Makanya ketika itu saya tantang Agim dan kawan-kawan, Habib Rizik dan kawan-kawan, tidak ada satupun yang berani. Kenapa? Karena mereka tahu mereka itu salah, mereka itu berbohong. Dan orang-orang yang mendurhakai Ahok, menzolimi Ahok, kita semua sudah tahu, sudah kena karmanya sendiri. Habib Rizik terasingkan, Habib Bahar di penjara, siapa lagi? Ratu Hoak, Ratna Sarumpayat di penjara, meskipun sudah keluar. Al-Khotot ditangkap, meskipun kini sudah keluar. Ketua PA2 sudah ditangkap, meskipun kini sudah keluar. Banyak juga para pendukung dari kubu Agim dan kawan-kawan ini, edit-edit foto menghina presiden pada ditangkap. Ada yang membunuh presiden pada ditangkap. Jadi kalau mau jujur, siapa yang tukang bohong? Ya Agim dan kawan-kawan ini yang tukang bohong selama ini. Dengan kebohongan ini berhasil hampir-hampir saja mengalahkan Jokowi di Pilpres 2019. Namun Allah buktikan janjinya, ala laknatullah ala dholimin, Allah melaknat orang-orang yang jahat. Tak peduli dia ulama, kiai, ajengan, habaib. Kalau jahat Allah laknat, Allah kalahkan. Tak peduli Agim, Habib Rizik, Anies Baswedan, Ustadz Tengku Zulkarnain, Ustadz Maher, Ustadz Wali Yahya, Buya Yahya, orang EPI, HTI, PKS, kalau jahat Allah laknat. Allah hancurkan, Allah kalahkan. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sungguhnya orang-orang munafik hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, maka Allah balas tipuan mereka. Ini sudah nyata, Mas Bro. Makanya betul, negara ini tidak akan pernah besar kalau ulama-ulamanya seorang pembohong besar kayak Agim. Betul, negara ini tidak akan besar kalau ulama-ulamanya seorang pembohong besar kayak Rizik Syihab dan kawan-kawan. Betul, negara ini tidak akan besar jika para pemimpinnya pembohong besar seperti si Anies Baswedan. Ngomong-ngomong masalah Anies Baswedan, Mas Bro, sudah banyak Agim ini mengangkat seorang pembohong besar. Dia ini waktu menjabat menteri aja berbuat sebuah kesalahan, markup yang hampir-hampir saja menguras duit rakyat untuk sesuatu yang gak penting, yang gak perlu, karena kegedean. 24 triliun. Padahal gaji guru tidak sebesar itu. Lalu sekarang yang terbaru lah, masalah reklamasi. Katanya reklamasi ini ditolak, dihentikan. Kenapa sekarang si Anies Baswedan mau mereklamasi Ancol? Dengan alasan untuk membuang lumpur hasil pengerukan. Seorang anggota PSI, anggota dewan dari PSI membongkar bahwa sesungguhnya reklamasi Ancol ini sudah direncanakan sejak lama dan sudah ada dalam perencanaan di DPR. Lagi-lagi si Anies bikin bohong. Coba Agim, apakah enggak malu jagoan Agim ini kembali terus-menerusan bikin bohong? Reklamasi itu apa sih? Perluasan tanah, perluasan daratan. Entah dalam berbentuk pulau, entah di pinggir pantainya yang diperluas, ya namanya reklamasi. Gak usah bohong-bohongan. Saya kadang ketawa aja ketika Agim bilang, ngomong masalah bohong besar. Tuh, si Anies Baswedan itu pembohong besar. Kalau Agim dan kawan-kawan punya rasa tanggung jawab, punya rasa malu, punya rasa takut kepada Allah dan hari akhirat, harusnya suruh si Anies Baswedan kerja yang benar, jadi gubernur, jangan bohong aja udah cukup. Karena sholat aja kalau bohong, banyak bohongnya nggak akan diterima. Subuh harusnya 2 rakaat, jadi 1 rakaat. Duhur harusnya 4 rakaat, kerjakan cuma 3 rakaat. Asar harusnya 4 rakaat, kerjakan 1 rakaat. Maghrib harusnya 3 rakaat, kerjakan cuma 1 rakaat. Sholatnya mungkin sah, tapi tidak diterima. Kenapa? Bohong. Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat jadi nabi karena beliau ini terpercaya. Artinya tidak suka bohong. Nah, si Anies Baswedan hampir tiap detik, menit, jam
Bahkan setiap tampil dia selalu berbohong, dan berbohong. Apa Agim gak takut pertanggungjawaban di akhirat? Lebih baik segera tegur. Kalau masih seperti itu saja ya turunkan. Memang Agim salah memilih pembohong untuk menjadi gubernur. Akhirnya selama kinerjanya terus-menerus bikin kebohongan, dan kebohongan. Billahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.